أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberi, zat satu-satunya yang bertitel Al-Wahhab, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus mengaruniakan sesuatu yang baik kepada kita, orang beriman. Dan tidak ada satupun zat kecuali Allah, yaitu yang terus-menerus memberi tanpa lelah. Orang yang paling baik kepada kita saja pasti suatu saat istirahat memberi, karena mereka manusia ngantuk, tidur, tidak memberi kepada kita. Kemudian mereka juga bisa pergi dari kehidupan kita sehingga tidak memberi kepada kita. Dan termasuk ketika mereka meninggal, mereka juga tidak memberi kepada kita. Nah, namun Allah bukanlah makhluk. Allah adalah zat yang layak dijadikan Tuhan. Maksudnya dijadikan sesembahan. Karena tidak ada zat selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak untuk disembah. Maka sudah bukan barang yang aneh kalau kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berakhlak kepada Allah. Karena kalau kita ngomong tentang akhlak, tidaklah ada zat yang layak diakhlaki dengan baik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain Allah, ketika kita berakhlak dengan mereka, itu pun karena perintah Allah. Kita berakhlak kepada orang tua, perintah Allah. Andaikan Allah tidak memerintahkan, kita tidak mungkin berakhlak. Allah memerintahkan kita ibadah, kiblatnya Ka'bah. Kalau kita pergi ke sana, kita disuruh tawaf, disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Itu pun karena perintah Allah. Dan ini bentuk akhlak, berakhlak kepada sesuatu karena Allah memerintahkan. Saya ulang, ini kaidah besar di dalam pembahasan kita. Kita berakhlak kepada sesuatu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita menghabiskan poin 1 di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, yaitu akhlak orang-orang soleh terdahulu, yaitu kathratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim. Betapa banyaknya kadar keikhlasan mereka dalam ilmunya dan amalnya. Kenapa sih kok bisa disimpulkan betapa banyaknya ikhlasnya mereka orang-orang soleh terdahulu? Karena kehidupan mereka sudah habis dan tercatat di kening sejarah goresan-goresan yang luar biasa tentang kebaikan mereka, akhlak mereka sudah selesai. Nah, termasuk bagaimana dengan keikhlasan itu maka melahirkan namanya wa khaufuhum min dukhulir riya'i fi dzalik. Betapa takutnya mereka orang-orang soleh terdahulu, ini review poin 1, yaitu terkait dengan riya. Jika ada riya di dalam dada mereka. Ini mana yang kemarin ini? Yang kedua, baik. Nah, poin kedua, wa min akhlaqihim, di antara moral yang harus kita belajar kepada mereka, ya akhlak niku moral niku lho. Ya. Ini boleh dirubah-rubah ya ini posisinya ya. Kok saya kayak gini saya kayak pitik. Nun sewu nggih. Masya Allah. Baik. Di poin 2 ini berbicara tentang tauqufihim
an kulli fi'li au qaul, yaitu bagaimana ketetapan mereka di dalam menetapkan dari setiap perbuatan au qauli atau perkataan, hatta ya'rifu mizanu, sampai-sampai mereka mengetahui betul-betul yang dia lakukan, yang dia katakan ada timbangannya. Ternyata perbuatan dan perkataan itu harus ada mizannya, yaitu timbangannya, alal kitabi was sunnah. Perkataan dan perbuatan wajib timbangannya adalah Alkitab dan as-sunnah, yaitu Al-Quran dan as-sunnah. Ada timbangan lain selain itu? Enggak ada, kecuali timbangan itu mengikuti dua ini. Sehingga timbangan ini adalah timbangan sebuah sumber yang tidak bisa dibantah. Ya, itu bedanya orang kalau di luar Islam. Mereka ngambil sumbernya itu pakai kecurigaan. Pakai, kalau bahasanya teman-teman ini, suudzonisme. Ya, metode menafsirkan Injil pakai apa tuh? Berbeda dengan kita. Kita itu metodologinya jelas. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Sehingga para ulama yang paham Al-Quran melihat ayat itu dihubungkan dengan ayat yang lain. Oh, jelas. Karena memang Al-Quran mutawatir, sahih, dan tidak ada yang bisa membantah tentang keotentikannya. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis Nabi. Itu pun hanya kita yang bisa menyaring. Ini perkataan Nabi, ini meragukan. Oh, ternyata ini adalah akal-akalan. Sehingga dinamakan hadis maudhu, hadis palsu. Ya. Ketemu kalau di Islam. Ya, sorry menyori ya, sorry ya. Di luar Islam tidak ada metodologi gini. Jelas. Atau kemudian yang ketiga, menafsirkan Al-Quran bil athar. Tafsirul Qur'ani bil athar. Menafsirkan Al-Quran dengan quote-nya. Qauli itu quote ya. Quote-nya orang-orang saleh, tidak sekedar saleh tapi berilmu. Orang-orang saleh terdahulu. Abu Bakar memahami ayat, jadi tafsir. Sebagaimana Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu memang suasananya Dzulhijjah. Waktu itu perjalanan dari mana Arafah menuju Muzdalifah. Setelah itu Umar bin Khattab itu istirahat di bawah pohon itu berteduh, tapi pohonnya enggak kayak di sini, pohonnya kecil-kecil gitu daunnya. Terus kalau di sini daun besar-besar kan, ada daun pintu, daun telinga gede-gede itu. Belum lagi daun telinganya gajah. Baik, kemudian menanyakan Ibnu Abbas kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, siapa istri Nabi yang dimaksud di dalam surah At-Tahrim ayat 1? Kemudian dijawab, yang dimaksud itu adalah Aisyah dan Hafsah. Begitu jawabannya. Sehingga itu namanya tafsir Quran bil asar. Timbangannya jelas mau mengatakan sesuatu. Nah, terus Ibnu Abbas kan sampai bilang gini, sebenarnya saya mau menanyakan ini setahun yang lalu. Ditanya balik, loh kenapa engkau tahan pertanyaan itu? Kan kita sering ketemu di Madinah itu. Tuh. Jawabannya Ibnu Abbas adalah, saya sungkan sama panjenengan itu. Karena memang berwibamanya luar biasa, mau ngomong, mau ngomingkem gitu ya. Mau ngomong, nyungkani pokoknya. Itu salah satu contoh tafsir Quran bil asar. Timbangannya begitu tuh, mau ngomong sesuatu. Enggak bisa tafsir sakarepe dhewe itu, enggak bisa. Baru yang keempat, tafsir Qur'ani birra'yi. Menafsirkan Al-Quran dengan akal. Ini salah satu metodologinya Imam Abu Hanifah. Ini mbah gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu berguru kepada Al-Imam Muhammad Asy-Syaibani, itu muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Makanya sampai-sampai ulama mengatakan orang yang bermadzhab Syafi'i itu ada turunan ilmunya Imam Abu Hanifah yang pakai logika banget tuh. Ada turunannya ilmu ahli hadis yaitu Imam Malik. Ya, sehingga komplit logika main, menjunjung dalilnya main itu. Wallahu alam, itu klaimnya begitu. Tapi memang benar ketika kita pelajari. Nah, itu tafsir Quran bil qaulil ulama
atau bil qaulil atau bil athar, atau yang keempat ada bil ra'yi, dengan logika. Tapi tidak sekedar logika. Tidak semuanya yang mengaku punya logika terus bisa menafsirkan itu. Terus bisa jadi orang kumpul gitu terus ayo kita bahas ayat ini. Ini gimana ya makna ayat ini ya? Di surat Al-Hasyr ayat 7 ini, terus orang mengatakan, "Coba ayo pikirkan pakai logika." Akhirnya viral dari konten kan. Ayo pikirkan pakai logika. Enggak begitu. Tapi logikanya yang menyesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu. Nanti kalau di pondok itu ada materi usul fikih. Kemudian ada materi ngaji kitab namanya Sulamul Munawwaraq. Kitab yang mempelajari logika, walaupun para ulama berbeda pendapat boleh tidak belajar itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sehingga mau mengatakan sesuatu, perkataan saya sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bentuk akhlak loh. Kalau orang ketika mengatakan, ya ini menurut saya ini loh ya, loh jangan begitu tuh. Ilmu itu nukilan. Kalau menurut buku ini, lah kalau orang awam, kayak saya ini orang awam, menurut guru kami, itu setidaknya selamat gitu ya. Itu akhlak itu loh. Sing wawampol wis. Kalau kata-kata guru kami begini, andaikan salah kan bisa diruntut. Lawang orang di luar Islam aja punya footnote kok. Ya. Kalau yang belajar metodologi penelitian, footnote-nya ada, daftar pustakanya ada. Apalagi Islam, kaya literasi. Sehingga enggak ngomong seenaknya sendiri, sehingga enggak ada timbangannya. Timbangannya apa? Yo akalku. Bukan, akal itu diatur alurnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Nah, apalagi Al-Quran dan As-Sunnah bahasa Arab. Nah, sehingga orang kalau belajar bahasa Arab ada ilmu logikanya di situ. Ini pasti kalau rumusnya fu'ila, pasti setelahnya menyebutkan adjektif, pasti dhammah. Pasti itu kan ilmu logika. Kalau enggak gini pasti gini. Sehingga dari situ memahami sesuatu, cara pikirnya benar. Nah, ini bentuk akhlak loh ya. Mindset itu bagian dari akhlak. Itu. Orang kalau mindsetnya enggak benar, melakukan sesuatu, mikirnya saja salah kok. Sudah bangun kemana-mana, ternyata enggak bagus. Sudah melakukan ini itu banyak, dasar pikirnya saja salah. Kayak dokter misalnya tuh. Kalau diagnosisnya salah, maka mana mungkin resepnya benar. Ngoten nggih Dok ya? Loh ada Pak dokter soalnya. Ada Bu dokter juga. Tapi loh buktinya sembuh, tepaan itu. Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan di dalam Majmu' Fatawa itu, orang tidak paham Al-Quran, tidak paham maksudnya Al-Quran itu, tidak paham ilmu perangkat di dalam Al-Quran, yo bahasa Arabnya, yo ulumul Qurannya, dan lain-lain ulumul hadisnya nggak paham, lah kok nafsirkan kok pas bener, tetap dosa besar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya ben selamat ini bentuk akhlak, niru para salaf. Kalau ngomong ada nukilannya, enak itu. Di dunia jurnalis juga sama kok. Tidak dikatakan berita hoax kalau perkataan itu situsnya dari mana, penulisnya siapa. Sehingga kita share aja. Loh salah itu, pas salah. Karena kita ngambil jalur berita ini benar, ini bentuk akhlak. Loh saya ambil dari sini. Undang-undang ITE tidak bisa njarat jenengan. Loh akhlak lagi tuh. Di dalam yaitu kullu fi'li au qawli hatta ya'rifu, judulnya tuh. Sampai benar-benar kita itu tahu. Kalau enggak tahu gampang, enak orang Islam. Gimana kalau enggak tahu? Wallahu a'lam. Enak nih guys. Enggak tahu bilang wallahu a'lam, ada zikirnya dapat pahala. Makanya kemeruh itu dosa gede nih guys. Kemeruh itu. Ini orang kok semuanya tahu ya, ditanyai. Browsing aja nih kok. Nah, mending itu kalau browsing.
Karena lo tahu dari mana? Ini situsnya. Gitu. Wallahu a'lam. Dan sehingga disebutkan la ihtimali ay yakuna dzalikal qaul aw fi'l min jumlatil bid'ah. Maka hendaklah dia itu memperhatikan bahwa yang namanya perkataan dan perbuatan itu tidaklah dari perkataan yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Al-bid'ah, sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak itu. Dan termasuk allati la yashhadu laha kitabu wala sunnah. Mau Alkitab maksudnya adalah Al-Quran As-Sunnah, tidak ada penjelasan la yashhad, tidak ada pernah kita saksikan penjelasan itu di situ. Ini yang dimaksud perkara ibadah lo ya. Kalau perkara muamalah duniawiyah, ndak usah cari dalil. Mau makan pecel sama cari dalil, ndak jadi nanti. Karena tidak ada ayat innal pecela wal bay'a. Ya, ndak ada itu. Ayat umum aja. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan-makanlah, minum-minumlah, tapi imbuhe aja akeh-akeh. Ngoten maksudnya. Itu wala tusrifu, jangan berlebihan. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, ini bentuk akhlak yang kita ambil di dalam mengatakan suatu atau berbuat sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr 7, "Wa ma atakum," dan apa saja yang datang kepada kalian. "Wa ma atakumur rasul." Kalau Rasul mendatangkan sesuatu kepada kalian, "wa ma," itu kan di situ. "Atakum," apa dan apa saja. Whatever yang dia datang, yang bawa Nabi, yang bawa adalah Rasul, fakhudhuhu, perintah Allah gimana? Terima semuanya. Yang datang dari Rasul, terima semuanya. Nah, berarti ini perintah untuk kita mengenal sunnah Nabi, untuk kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Apa yang datang dari beliau terima. Berbuka puasa, Nabi makan apa ya? Kurma. Terima loh. Ngapain bantah? Ini tidak sesuai dengan kearifan lokal. Wah, gitu katanya. Karena kurma buah di Arab, maka di Indonesia takjilnya adalah kedondong. Lah monggo kok ndak dosa. Tapi ndak boleh kita menolak. Enggak boleh pakai kurma. Itu kalau di Arab, di sini baru tomat. Saya lihat konten, masuk lu Trans 7. Ternyata tomatnya diolah jadi kurma KW. Ini sama kayak teman saya punya teman akrab itu, dia Cindo, Buddha. Dia vegetarian dia. Akrab sekali saya sama beliau. Ya gitu. Terus dia kan enggak makan ayam gitu kan. Terus saya ketika ketemu beliau di rumahnya Jalan Semeru sekarang. Jalan Bromo. Ya. Loh, kok makan ayam goreng, Ce? Saya panggilnya aja dia. Loh enggak. Ini tepung gluten yang tak bentuk dengan seperti ayam. Wangel menu ribe ya Allah. Tinggal ngambil ayam. Nabi makan daging. Kita makan daging. Itu bentuk akhlak. Bentuk akhlak itu. Saya enggak paham ada orang yang benci sekali sama daging kambing itu. Semoga Allah kasih hidayah. Wah, enak loh sate kambing itu. Dan difitnah lagi, penyebab darah tinggi. Padahal daging kambing itu paling rendah lemaknya, yang masih ada daging di freezernya. Lemaknya paling rendah, protein paling tinggi, kolesterolnya paling rendah. Lo kok dituduh itu loh. Kata Dr. Tirta, itu yang menyebabkan darah tinggi itu ada beberapa. Yaitu ketika dijadikan sate dan tongseng, karamelisasi dari kecap itu yang menyebabkan tensi naik. Terus segoy sakmu ini kok Semeru. Wah.
Subhanallah, di fitnah. Padahal daging terbaik dan bahkan mengandung hormon tertentu yang bisa menormalkan tensi darah. Saya ambil ini loh, kan tanggung jawab saya. Saya ambil ini dari ceramahnya Dr. Felix Zulhendri. Itu ada jurnalnya tuh di Selandia Baru tuh. Loh, mereka ngadakan penelitian, ternyata daging kambing ini bisa menurunkan tensi. Itu. Terus apalagi yang menyebabkan tensi? Kasinan sama ngat bolak-balik itu. Yes. Gitu. Kolesterolnya minim sekali, paling minim tuh. Barakallahu fikum. Jangan fitnah lagi ya kambing ya. Kambing tidak salah apa-apa. Yang salah ini tangan kita. Gitu. Yang difitnah kambing. Enggak daging terbaik gitu. Bismillah. Itu termasuk bagian dari kita membina akhlak kita untuk menerima apapun yang Nabi bawa. Nah, alasannya kenapa tidak suka kambing misalkan? Baunya lengur, tidak iso masak kok itu. Proses di awal salah, sudah kena air. Lah, sehingga lengur baunya. Ya, barakallahu fikum. Loh, bau kambing. Loh, kalau ayam bau ayam setahu saya. Sawi itu bau sawi. Orang tidak mandi bau sekali gitu. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam An-Nur ayat 63. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sifatnya perintah, fakhudhuhu. Belum selesai ya ayatnya tadi. Fakhudhuhu, ambil apa yang Nabi bawa, ambil semuanya. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq tidak ada duanya di dalam peringkat orang terbaik setelah Nabi. Karena semua diterima, semuanya diterima. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang jauhi. Yang dibawa Nabi ambil. Loh enak, ambil aja yang dibawa Nabi. Kemudian kalau di dalam surah An-Nur, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka falyahdhar itu tahdzir. Maka peringatkanlah bagi orang-orang yang menyelisihi. Tidak satu orang tuh, banyak. Yukhalifun, orang-orang yang menyelisih perintahnya. Antusibahum fitnah, dia akan tertimpa fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah tertimpa kerusakan. Orang itu kalau menyelisih sunnah Nabi, rusak hidupnya, wallahi rusak. Nah, ini peringatan lagi terkait akhlak kita meniru para salaf, yaitu tidak boleh menyelisihi Nabi SAW. Ada suatu ketika Nabi memberikan peringatan, ini kumpul-kumpul makan-makan tuh. Ada anak remaja yang ngambil makanan pakai tangan kiri. Ini kan sepele aja tuh, sepele aja. Kemudian Nabi bersabda, ya gulam, nak, falyakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Falyakul mimma yalik, ambil yang terdekat. Mungkin ini tantangan, mengambil terdekat, ini menjes hatinya sana tuh. Ya gampang, tinggal geser aja gini kan jadi terdekat. Tapi kemudian ketika anak ini memakan pakai tangan kiri, dan dia jawab, tidak bisa ya Rasulullah, saya tidak bisa. Saya kebiasaan pakai tangan kiri. Dan sebagian syarah mengatakan tangannya langsung keding. Walaupun riwayatnya diperselisihkan, tapi setidaknya ada kualat kalau kita menentang sunnah Nabi SAW. Sudah podo tangane lo. Wah ini aja. Enggak, Nabi pakai tangan kanan. Masalahnya, makanya orang-orang Indonesia membahasakan gini, ayo diambil pakai tangan baik. Loh, kabeh kan tangan baik, ngono kan bantai. Maksudnya itu bahasa orang tua dulu.
yang tidak pandai berretorika, pakai tangan baik, sehingga nancep lah, oh ya baik ini berarti. Bukan berarti kiri tidak baik. Kalau kiri difitnah tidak baik, terus cebok pakai tangan apa? Kalau semuanya ditugaskan ke kanan, wah, pisang goreng bisa pahit Bapak Ibu. Karena campur semuanya itu. Kadang asin, tergantung praktikumnya. Ini praktikum ngambil apa gitu ya. Oke? Sehingga ketika kita mengambil makanan, kemudian makan pakai tangan kanan, minum juga pakai tangan kanan, ini kita sedang berakhlak kepada Rasulullah. Kita sedang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal sekecil itu loh, kalau kita tolak, kualat kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar kepada kita kualatnya apa? Dia akan antusibahum fitnah. Dia akan tertimpa fitnah. Allah tidak bilang dia akan kena fitnah. Allah tidak bilang antuja'aluhum fitnah, akan aku jadikan dia terkena fitnah, tapi tusibah. Apa itu? As-saba yusibu, musibah. Dia akan dapat musibah. Dapat musibah betul. Dan tusibun fitnah itu kalau di dunia. Tapi au tusibahum adzabun alim, di akhirat dia tertimpa azab. Azabnya pedih. Azab yang alim, menyakitkan. Nah, karena alam itu menyakitkan. Maka jangan sampai ketika membaca Al-Fatihah Rabbil alamin, hamzah lagi ya. Itu adalah Tuhan yang maha nyeri. Rabbul alamin, Tuhannya, Robnya alam semesta, alam. Nah, itu azabun alim. Di dunia dia rusak hidupnya, tidak punya skema di dalam hidupnya. Mau jalan saja, para sahabat Nabi itu sampai luar biasa ingin meniru Nabi alaihi salatu wassalam. Ada kesaksian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Beliau mengatakan, ini kata Ibunda Aisyah. Beliau mengatakan, maka na ahadun atba'u li atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muwafiqihi min Ibnu Umar. Tidak ada seorang pun yang lebih mengikuti jejaknya Nabi melebihi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan kesaksian ini adalah kesaksian seorang ibu, ibunya orang-orang beriman, Ibunda Aisyah, Ummu Abdillah, kunyahnya beliau adalah Ummu Abdillah. Ya. Makanya kalau kita mengetahui riwayat yang sahih, Ibnu Umar itu pernah mengatakan, saya telah berumroh 1000 kali, kata beliau. Apa motivasinya umroh kok 1000 kali? Dikarenakan di dalam rangkaian manasik itu ada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tawaf, Nabi pernah tawaf. Ini salah satu adab ketika kita bermanasik. Bukan sekedar muter, cepetan, biar cepet. Bukan begitu. Kita menikmati itu. Karena di tempat itu Nabi pernah tawaf, Nabi Ibrahim pernah tawaf, orang-orang saleh, para ulama itu pernah tawaf di situ. Imam Ahmad bin Hambal pernah tawaf di situ, Yahya bin Ma'in, semua para ulama pernah tawaf di situ. Ya tidak semuanya ya, sebagian besar. Karena ada ulama itu yang seumur hidupnya tidak pernah haji. Nah, siapa namanya? Ulama-ulama yang tinggalnya di Spanyol itu jarang bisa haji, gitu. Nah, itulah motivasi di dalam adabnya para ulama, termasuk Abdullah bin Umar ini. Bahkan sampai-sampai Ibnu Umar itu memperhatikan di mana Nabi pernah berjalan, pernah berteduh, pernah menghentikan ontanya, pernah berjalan itu loncat, beliau ikut loncat. Sampai segitunya itu.
Salah kah? Enggak, ngefan kok. Orang kalau ngefan itu ngikut, menjadi itibak, menjadi followers, ngikutin gayanya. Dulu ibu-ibu di tahun 2000-an awal ikut-ikutan ada jilbab manuhara beli. Dulu bapak-bapak yang tahun 90-an, ya saya mungkin kita korek memori jenengan. Ada sebagian yang seumuran kami lah ya mungkin ya. Tiba-tiba ini jambangnya dipanjangkan tuh. Oh, tahun berapa ya? 90-an akhir menuju 2000. Loh, kenapa? Karena vokalisnya Tip X kayak gitu. Terus di tahun 90-an juga celono pada melorot. Karena niru, kalau barat niru vokalisnya Limp Bizkit. Kalau kemudian di Indonesia niru Pasha Ungu. Loh, mereka saja sama idola itu ngikut gitu. Dan ini dikarenakan saking cintanya Ibnu Umar kepada Nabi, niru. Kenapa kok berteduh di situ? Nabi dulu pernah berteduh di sini. Makanya Masya Allah, di antara ketika kita diberi rezeki, kita pergi umroh dan haji, maka ingat-ingatlah setiap langkah di dalam manasik kita, Nabi pernah menginjakkan kakinya di sini. Jangankan di tanah suci itu. Kita pergi ke Taif aja itu, kalau ingat-ingat Nabi, perjalanan Nabi kita nangis. Karena itu bentuk dari kecintaan kita bernapak tilas. Masya Allah, tabarakallah. Dan bahkan beliau sengaja Ibnu Umar ini melakukan itu. Dan ini kesaksiannya Nafi', salah satu muridnya Abdullah bin Umar. Dan Nafi' itu, Imam Nafi' adalah gurunya Imam Syafi'i. Itu dekat tuh sanadnya tuh. Makanya sampai Nafi' rahimallah, beliau menceritakan anna Ibnu Umar kana yadbi'u athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu makan salafi. Bahkan ya, Ibnu Umar itu selalu mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tempat yang beliau gunakan untuk sholat, maka Ibnu Umar juga sholat di situ. Makanya ada suatu peta kalau teng Raudhah itu. Mana sih harus detail. Ini rumahnya Nabi, makamnya Nabi. Ada tiang-tiang tertentu, Nabi kadang-kadang pernah berdiam diri di sana. Andai kan panjenengan masuk Raudhah dan ikut di situ, tapi tidak melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan. Itu termasuk menambah faidah dan menambah keberkahan. Bahkan ya, ini kesaksian Nafi', al-Imam Nafi' rahimahullah, hatta inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala tahta syajarah. Waktu itu Nabi pernah di sebuah pohon itu beliau berteduh di sana. Di bawah pohon tersebut, faqana Ibnu Umar yata'ahadu tilka syajarah. Sampai-sampai Ibnu Umar merawat pohon itu. Karena saking cintanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, merawat pohon itu, disirami pohon itu. Kita itu mudah menjelaskan ini. Ada peninggalan bakung atau bapak tuh, berupa motor 70 cc. Itu aja kadang kita rawat. Loh, kok enggak dijual Pak, kata anak-anak kan. Kita bilang, enggak, ini penuh kenangan. Loh, tidak susah kan kita memahami itu. Karena kita cinta sama ayah. Sehingga mereka mungkin kalau panjenengan nanti sudah meninggal, anak-anak sudah besar tuh, kenapa nak kok pakai Supra, ini Supra bapak ini? Kenapa totoknya tidak didana? Iya, dulu saya gonceng otok-otok. Ini bisa jadi tuh. Ya, nampak tilas. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah barakallahu fikum, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW beliau bersabda, wa iyyakum wa muhditsatil umur. Jauhilah kalian di dalam perkara-perkara yang dibuat-buat. Ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Perkara yang dibuat-buat di dalam agama, bukan muamalah, nggih. Kalau dalam muamalah maka dibolehkan untuk berkreasi, ya. Tapi dalam ibadah tidak boleh berkreasi. Karena ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kita disuruh menjauhi. Wa iyyakum wa. Jadi kalau di dalam gramatika, kalau ada wa iyyakum wa, berarti itu disuruh jauhi.
Nah, jauhilah muhditsatil umur, perkara yang baru yang dibuat-buat. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang dibuat-buat itu tadi pasti menyesatkan. Pasti menyesatkan. Adzan kan pakemnya sudah ada. Sudah ada pakemnya. Kok ditambahi? Ditambahi apa misalkan? Asyhadu anna wal aliyan waliyullah. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Dan aku bersaksi Ali adalah waliullah. Itu bukan Ali yang mana-mana, tapi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Karena nama Ali bapak saya juga Ali namanya, Pak Ali. Kok ditambahi kayak gitu? Pasti menyesatkan. Tahu adzannya siapa itu? Adzannya Syiah. Ya, wudu dari dulu wudu ya gitu, nggak usah tambah-tambahin tuh. Maghrib 3 rakaat. Terus bukan karena jangan karena ayo anti mainstream kita bosen nih 3 rakaat tuh. Tambahi 3,5 ya. Sehingga nanti salamnya pas ruku, subhanallah. Atau gerak-gerakannya pas sholat itu ditambah-tambahin. Karena Nabi jelas beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Kalau mau salam ya toleh kanan kiri. Ya, tidak perlu ada gerakan apapun. Sebagian ada yang menambahkan gerakan. Pernah bude kami pulang umroh, terus salam itu lihat loh, salamnya kok gitu bude? Iya, wong Arab gini nak, gitu katanya. Misalkan ya saya ala bude awam. Ini kata mau salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Loh, memang orang Arab gitu? Iya. Yakin panjenengan itu orang Arab? Iyalah wong mancung. Loh subhanallah. Cristiano Ronaldo itu juga mancung. Jose Mourinho mancung itu. Ya, Michael Carrick mancung. Alhamdulillah klasemen 3. Itu mancung. Tidak bisa membedakan. Oh, maaf ya Arsenal. Tapi gini, tidak bisa membedakan. Ini mancung orang Iran, mancung terus tiru aja begini. Andai kan orang Arab pun tidak harus ditiru. Abu Jahal, Abu Lahab orang Arab asli itu Akamsi sana tuh. Ya, tidak harus semua. Oh, ini lama di Arab, onta lama di Arab. Sehingga jimat-jimat juga berbahasa Arab. Kalau nanti berbahasa Jawa, tidak pati payu. Ya, marketingnya nggak main. Ya, makanya kami itu sering buka raja, itu sering. Kapan saya terakhir ruqyah? Minggu kemarin ya, di PJ itu. Ya itu ya karena ilmu-ilmu ndak kena-kena itu. Ya itu. Ikutlah dulu bela diri yang timbangannya bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga macam-macam lah ya. Ya pakai Al-Fatihah Pak, Bapak Ibu, pakai Al-Fatihah. Mau jurus itu dia harus membaca Al-Fatihah dulu. Ketika di dalam lafaz ini tidak ngajari. Oh tak sebutkan tidak, nanti sama coba lah gitu. Katanya ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu berhenti dulu narik nafas ya. Siratal ladzina an'amta, itu nanti jurusnya bisa kuat kalau mukul. Bahkan belum nyampe itu kepukul. Nah, belum nyampe kepukul katanya. Nah, hanya karena ada Al-Fatihahnya terus ikut, oh ini dari Al-Quran nih. Padahal sebagian ilmu pelet pun pakai Ar-Rahman Ar-Rahim loh. Ini wallahi pengakuan mantan dukun, orang Pandaan. Yang ketika ke Malang di ruqyah itu. Kena betul itu pakai itu. Na'udzubillah. Ya, sehingga timbangannya bukan huruf Arab, bukan tulisan Arab. Timbangannya Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kebenaran itu bukan di Arab, awas. Kebenaran bukan di Yaman, bukan di Saudi, Lebanon, bukan. Kebenaran itu tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Orang Arab bisa salah? Banget. Orang Afrika bisa benar. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu orang Afrika,
orang Ethiopia. Bisa benar tuh. Bahkan mantan penjahat bisa benar. Orang Persia bisa benar. Salman Al-Farisi orang Persia. Dan tidak semua yang Persia orang Arab, bisa jadi orang Belanda. Robin van Persie orang Belanda tuh. Itu nggih. Barakallahu fikum. Dan waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man amila amalan, tidaklah sebuah amalan berarti perbuatan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, masalah ibadah. Laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa radd, maka pasti tertolak kalau tidak ada perintah. Karena basisnya ibadah itu nunggu perintah. Setelah Nabi meninggal, adakah perintah? Halo? Setelah Nabi meninggal, adakah perintah baru? No. Sududu, jarine ngono jarine. Ndak ada perintah baru. Lawang tadi kan sumbernya gini. Perintah dari Allah berarti dari Al-Qur'an. Kurirnya malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada Nabi alaihissalam dan diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Oke, satu. Sudah selesai Nabi meninggal, sudah selesai ayat tuh. Kemudian perkataan Nabi, adakah kemungkinan perkataan Nabi setelah Nabi meninggal? Ada kemungkinan di dalam mimpi, tapi itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Ya. Mimpi ketemu Nabi, terus setelah itu Nabi ngomong apa? Lakukan ini. Itu tidak bisa dijadikan syariat. Andaikan mimpi ketemu Nabi benar-benar itu Nabi alaihi salatu wassalam, itu hanya untuk dirinya. Makanya kalau mimpi ketemu Nabi dan itu benar-benar Nabi alaihi salatu wasallam, ciri-cirinya jangkep di situ ya, ciri-cirinya Nabi, maka bukanlah syaitan, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Gitu. Tapi andaikan memang mimpi ketemu Nabi dan ketika sama tanya, siapa panjenengan? Aku Nabi Muhammad. Adakah wasiat untuk saya? Ada. Apa itu? Makanlah rujak setiap hari. Misalkan gitu tuh. Jangan langsung kemudian ditelan mentah-mentah. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, teliti dulu di mimpi itu yang ngaku Nabi itu ciri-cirinya kayak Nabi enggak? Lihat matanya. Apa bentuk matanya, bagaimana gambarkan? Agak sipit loh, enggak mungkin orang Thailand. Orang Arab enggak kayak gitu. Ya, ciri-cirinya harus seperti Nabi, kata para ulama. Matanya Nabi bagaimana? Kemudian alisnya beliau. Iya, orang Arab itu, orang Arab. Pernah kami pengajian di Asri Katon, Pakis, di sebuah kafe. Ya, ada orang bilang, saya pernah mimpi ketemu Nabi waktu itu pas 98, kerusuhan 98 di Indonesia. Mestinya sebagian pasti ingat tuh ya. Oh iya itu ya. Gimana ceritanya? Nabi waktu itu ketemu saya di Probolinggo. Oke, mungkin bisa itu, bisa. Terus gimana ciri-cirinya? Pakai songkok hitam. Loh. Lah ini mulai suri. Terus gimana ceritanya? Dan bagaimana fisiknya dan lain-lain? Orang Arab enggak? Iya, orang Arab. Ganteng. Saya pancing. Jenggotnya seberapa itu? Ya segini, persis segini, bukan Nabi. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mulai dari sini jenggotnya. Bahkan kata para sahabat, ketika bermakmum kepada beliau dan melihat beliau dari belakang ketika sholat, jenggotnya tampak bergerak-gerak, itu dari belakang. Berarti lebat. Kalau jenggotnya serundeng kayak saya ini, walaupun ngomong aku ini Nabi, ngawur ae. Ngono misalkan itu. Demi Allah bukan Nabi. Apalagi sambil main yoyo itu. Waduh, bukan itu. Enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Waktu itu saya ketemu di stadion Nabi itu ikut futsal. Enggak mungkin sudah itu. Itu ya.
Masya Allah. Ya, sehingga perbuatan-perbuatan kita nunggu perintah. Sementara ketika Nabi meninggal perintah itu sudah habis. Tinggallah penjelasan para ulama yang menjelaskan perintah itu. Sehingga itu kita kembali lagi berakhlak seperti orang-orang soleh itu, menukil perkataan ulama. Sehingga kalau salah tinggal gini aja di yaumil qiyamah. Saya dari sini loh, ini saya nukil dari sini tuh. Itu enggak boleh ngawur. Gimana menurut panjenengan hadis ini maknanya? Kalau menurut saya sih ya, loh kok menurut saya? No. Sududu jalan. Tidak. Ya. Kita nunggu penjelasan para ulama, timbangannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Kalau tulisan yang di bawahnya, di bawah ini itu menjelaskan aja, sudah saya jelaskan tadi poin-poinnya. Karena kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan kami istiqomah setiap pertemuan satu judul. Sehingga nanti ada beberapa ini kita sudah hatam. Andaikan kita sudah meniatkan, lah kok besok panjenengan meninggal, saya enggak, masih ada jadwal saya kan ceramah. Panjenengan meninggal maka sudah dapat niatnya insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga kita teguh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang terakhir, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, setiap ada orang yang meninggal di Baghdad ditanya sama dia, fulan meninggal gitu, dia bilang tuh. Imam Ahmad bilang, apakah fulan meninggal di atas sunnah Nabi? Iya, di atas sunnah Nabi. Beliau bersyukur, alhamdulillah. Sampai segitunya para ulama. Ayo kita meminta kepada Allah agar dibuat hati ini cinta sama sunnah Nabi. Sehingga dari situ bentuk mencintai Nabi. Dan dengan itu ya Allah, dengan kami mengamalkan sunnah Nabi, bahkan mencintainya saja tidak sempat mengamalkan, kita bisa dijadikan satu surga dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, antaman ahbab ma'aman ahbabta, kalian bersama orang yang kalian cintai. Karena kita cinta sama Nabi, maka insya Allah kita akan bersama Nabi SAW. Kalau ngefan, tidak tahu yang ngefan Messi, tidak tahu saya itu ya. Tapi kalau ngefan permainannya enggak apa-apa. Kalau cinta buta, I love Messi very much. Loh, dari Katolik kok. Kalau ngefan permainannya monggo. Ya, ada fan-fans lain terutama anak-anak muda. Siapa fannya? Jungkook. Wah. Lain ini ya. Tidak ada satupun yang kita cintai selain Allah kecuali Nabi alaihi salatu wasallam dengan cinta yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.